yakni antara Ustadzuna Ustadz Mufi Hanif bin Talib LC hafizahullah dengan Ustadzuna Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalama hafizahumullah ta'ala. Sedikit kami beritahukan tentang Ustadz Mufi Hanif Talib. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah dan saat ini beliau sebagai pengajar di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Lombok. Dan insya Allah beliau akan yakni membacakan beberapa atau memandu jalannya kajian pada sore hari ini dengan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kemudian yang insya Allah akan dijawab langsung dengan Ustadzuna Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama hafizahumallahu ta'ala. Dan insya Allah kajian interaktif ini akan dimulai saat ini dan akan diakhiri sampai pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, karena mengingat waktu salat maghrib kurang lebih pukul 17:15. Maka untuk waktu yang sangat singkat ini insya Allah 1 jam 10 menit kami persilahkan Ustadz Mufi dan Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Hasan Basalama hafizahumullah ta'ala, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita di sini. Kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana di luar sana masih banyak orang-orang yang acuh tak acuh kepada agamanya, namun alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini demi menimba ilmu sedikit demi sedikit. Apa yang harus kita ketahui dari seorang muslim? Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, sebelumnya ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wal aidin wal faizin, Idul Mubarak. Semoga Allah SWT menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang telah lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Sebelumnya para jamaah sekalian, berhubung masjidnya ini masjid baru, Masya Allah, sedikit mau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mithlahu." Allah Ta'ala akan membangunkan sepertinya kelak di surga, ya, membangunkan rumah baginya seperti masjid yang dia bangun kelak di surga. Dan juga di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." Ada 7 hal jika seseorang meninggal dunia, pahalanya terus mengalir sedangkan orang tersebut sudah ada di dalam kuburannya. Yang pertama adalah
man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah au ajra nahran, bikin jalur untuk air, bikin got atau sungai kecil. Au hafara bi'ran, orang yang bikin sumur. Au gharasa nakhlan, bikin pohon korma atau nanam pohon korma. Yang selanjutnya au bana masjidan, membangun masjid. Au waratha mushafan, mewarisi mushaf, menyumbangkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang anak ini memintakan ampun untuk bapaknya atau untuk ibunya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. 7 ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terus pahala kepada orangnya, sedangkan orangnya sudah meninggal dunia berada dalam kuburannya. Semoga siapa yang membangun masjid ini akan diberi fadilah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar tetap mengalir dunia. Amin. Bagaimana yang sudah tersebar, kita akan sedikit membahas problematika yang setiap hari pertanyaan itu masuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis dan sama. Ribuan orang yang pertanyaannya sama. Itu aja masalahnya. Urusan rumah tangga. Jadi yang tidak nikah masalah, yang sudah nikah masalah. Masalah semua para jamaah. Makanya kita mendatangkan Ustadz Syafiq Hafizahullah, mungkin bisa membantu pertanyaan-pertanyaan para ikhwah sekalian yang memiliki masalah yang ingin ditanyakan dalam rumah tangganya. Mungkin pertanyaan yang pertama, ana yang bertanya duluan. Pertanyaannya dari ana pribadi, karena sulit menghubungi beliau. Jadi Ustaz, pertanyaan ana, kenapa masalah rumah tangga ini terus-terusan dipertanyakan? Sepertinya ada satu sebab yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi ujung masalahnya tuh, garis merahnya itu kayaknya ada Ustaz, ini garis merahnya, tapi banyak orang tidak tahu kira-kira apa masalahnya Ustaz yang menimbulkan problematika masalah-masalah yang besar dalam rumah tangga. Itu pertanyaan ana. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ana bergembira sekali hari ini bisa duduk bersama Ustaz Mufi. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberikan taufik kepada beliau. Dan kita juga bersyukur bisa datang di masjid ini. Kalau bukan karena karunia Allah, sepertinya kita nggak akan mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Berapa banyak orang-orang yang sehat, kuat, tapi nggak bisa nyampe ke masjid. Dia bisa sampai ke tempat wisata bersama keluarga, tapi masjid nggak nyampe. Padahal hanya beberapa ratus meter dari rumah dia. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita sehingga kita mati dalam kondisi muslim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebenarnya pertanyaan Ustaz Mufi itu Ustaz Mufi sendiri yang bisa jawab. Kayaknya beliau sudah merenung ya, memikirkan rumah tangganya beliau, rumah tangganya orang lain. Hibati fillah, hidup itu masalah.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami menjadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Kenapa Allah berikan ujian itu? Allah mengatakan atasbirun. Sabar enggak kalian menghadapi itu semua? Kalau kita bicara masalah, ada orang tua yang bermasalah sama anak. Jangan bicara suami istri. Bapak sama anak. Anak sama ibunya. Kakak sama adiknya. Ketika ada yang bertanya sama anak, Ustaz, kok nggak selesai-selesai masalah ini? Ustaz? Memang nggak akan selesai. Sampai di kuburan pun belum selesai. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum. Kalian di kuburan kalian difitnah lagi di sana. Di muka bumi difitnah, di dalam kuburan difitnah. Nggak ada selesainya. Karena memang yang terjadi itu indah ruang ujian, tapi kita nggak pernah keluar dari ruang ujian. Nggak ada. Jadi Ustaz Mahfi menyebutkan nggak nikah masalah. Iya, ketika engkau menikah, engkau pindah ke ruang ujian yang selanjutnya. Nggak punya anak masalah. Bertahun-tahun nggak punya anak, ribut terus, punya anak masalah. Kenapa? Karena memang Allah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat ujian. Karena kalau ada orang tanya, Ustaz tolong nasehatin anak, tapi nasihatnya jangan sabar. Loh, terus mau dikasih nasihat apa? Sedangkan ujian itu untuk menguji kesabaran. Kalau engkau mengatakan, aku nggak pernah dikasih nasihat, sabar, nerima, tabah, hadapi. Sampai kemarin Ana di Banyu Glugur. Di mana? Di Besuki. Ada satu keluarga, Ana jalan diberhentikan. Ustaz, kata sang kakak, Ana punya adik punya masalah Ustaz, mau konsultasi sama Ustaz. Ya, ngobrol sedikit, tahu-tahu dia sudah jatuh, nggak bisa berdiri. Masalah itu terlalu berat buat dia. Namun jamaah, Allah tidak memberikan cobaan lebih dari kemampuan hamba, enggak. Jadi intinya mungkin wallahu a'lam, mungkin Ustaz Mufi nanti yang bisa menjawab pertanyaan beliau sendiri. Apa benang merahnya kira-kira Ustaz Mufi? Tunggu dulu. Berapa lama nggak turun hujan di Lumajang? Mana orang Lumajang? Pengurusnya. Berapa lama nggak turun hujan? Iya. Sepekan ini. Sulit air di sini. Enggak. Tapi kenapa nggak ada air tempatnya Ustaz? Oh Masya Allah. Siap kalau gitu baru. Soalnya lihat jamaahnya pegang air semua, Ustaznya nggak dikasih air. Masya Allah. Ya Allah, fadhal Ustaz. Jadi solusinya gimana Ustaz? Solusinya masalah-masalah tadi. Ya sabar, mau gimana lagi? Sabar Ustaz. Nah, Alhamdulillah. ada yang nggak mau sabar? Ya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Bismillah, mau tanya bagaimana usaha kita sebagai seorang istri yang tahu dan mulai merasa kalau keimanan suami gak sebaik dulu. Jadi iman suaminya turun. Apa yang harus dilakukan istri? Bagaimana kalau sudah mengingatkan namun seperti cuma malah bikin panas hatinya suaminya. Sekarang sholat wajib keseringan tidak sempat untuk ke masjid. Padahal niat istri sekalian ngajarin anak untuk ke masjid. Sengaja malah kayak disuruh duluan. Si istri kesel, ngambek. Adakah doa-doa supaya suami kita tambah soleh? Pertanyaannya seperti itu. Iman suaminya turun
kemarin ke masjid, sekarang tidak ke masjid. Masya Allah. Ingin didik anaknya agar sama suaminya, tapi suaminya tidak mau mungkin. Jemaah, terkadang kita nggak salah milih suami. Ada seorang istri benar dia milih suami. Suaminya adalah orang yang soleh, orang yang baik secara agama, indah secara perilaku, tapi dalam perjalanan hidup iman itu kan naik turun. Suami yang kemarin baik sekali, kenapa sekarang berubah? Apalagi kalau dicatakan ini setelah Ramadan, pertanyaannya. Kemarin ketika Ramadan, Masya Allah Ustaz, masjid 5 waktu. Setelah Ramadan, gelagat suami berubah. Apa tugas seorang istri? Yang pertama, istri harus memahami kondisi keimanan yang memang naik turun. Sehingga sang istri perlu mendoakan suaminya. Rasulullah SAW nggak berhenti berdoa. Bagaimana wasiat beliau kepada Mu'ad bin Jabal agar tidak meninggalkan doa ini fi duburi kulli salat, di penghujung setiap salat, untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuliskan doa ini, kasihkan kepada suaminya. Bang, abang baca ini bang. Tanpa bantuan Allah, kita nggak akan bisa beribadah dengan baik. Sehingga ikrar kita setiap sholat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka tuliskan itu doa. Sama artinya. Setelah doa itu kasih doa yang lainnya. Nabi Subhanahu wa ta'ala mengajarkan sebuah doa dan beliau membacanya. Antaranya adalah beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut. Rasa takut yang merupakan amalan hati itu dipinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Yang dengan rasa takut itu aku terhindar dari kemaksiatan kepadamu ya Allah. Orang kalau nggak takut sama Allah akan berbuat maksiat. Rasa takut itu yang akan membuat orang terhindar dari kemaksiatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, doa ini ya, doa. Yang pertama doa. Sang istri berdoa dan berikan doa ini kepada suami. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk mengangkat keimanan itu adalah ziaratul kubur. Ajak suaminya ziarah kubur. Cari kuburan yang dekat. Nggak harus kuburan keluarga kita, nggak harus jemaah. Kuburan di kampung yang ada. Kapan ziarahnya? Terserah. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah malam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kala ziarah kubur itu tengah malam. Beliau berangkat ke kuburan Baqi. Maka ini termasuk yang akan menaikkan keimanan seorang hamba. Yang ketiga, ajak ziarah ke orang yang berilmu. Berangkat ke rumahnya ustaz atau ke rumahnya sohib yang dia alhamdulillah mungkin pengurus di masjid yang bisa memberikan motivasi. Perlu ada motivasi buat suami. Kemudian perlu dicari tahu sebab imannya turun. Karena kalau ketahuan sebabnya, insya Allah cepat ngobatinya. Kadang-kala orang itu uangnya bertambah, imannya berkurang. Fulusnya tambah banyak, imannya berkurang. Ada kalau fulusnya berkurang, imannya tambah naik. Cari apa sebabnya? Banyak pertanyaan yang masuk, suaminya itu imannya turun gara-gara corona.
karena bisnisnya tutup. Oh, ketahuan berarti urusan dunia. Ada yang urusannya wanita. Di tempat kerjanya ada perempuan yang suka godain dia. Yang awalnya dia tundukkan pandangan, ya, lama-kelamaan nggak kuat juga. Maka dicari tahu sebabnya, dibantu suaminya. Seorang istri yang soleha itu bukan hanya memberi nasihat kepada suami, tapi mendengarkan dari suami. Apa masalahnya? Ingat cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun dari Gua Hira. Beliau turun dalam kondisi ketakutan. Beliau datang ke rumahnya mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah langsung menyelimutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak banyak tanya. Nggak tanya kenapa, ada apa, tunggu dulu. Setelah tenang, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Oh, ternyata masalahnya itu. Khadijah datang langsung memberikan motivasi kepada Nabi SAW, menguatkan hati Rasul SAW. Nggak cuma sampai di situ. Langsung dibawa ke Waraqah bin Naufal untuk menguatkan hatinya. Ketika sampai ke Waraqah bin Naufal, ini para istri perlu belajar cara berkomunikasi sama suami. Suami itu pemimpin. Masya Allah. Jazakallah khair. Kayaknya nyari gelasnya susah jamaah tadi jamaah. Ana izin minum dulu. Nah, alhamdulillah. Ketika sampai ke Waraqah bin Naufal, apa yang dikatakan Khadijah? Apakah Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ceritakan kepada Waraqah? Tidak. Ini seorang istri yang memuliakan suaminya. Dia mengatakan kepada Waraqah, isma' min ibni akhi. Waraqah, kau dengarkan dari dia. Perintahnya kepada siapa? Kepada Waraqah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada suami yang mengatakan, ayo ceritakan kepada dia. Enggak. Dengarkan dari dia. Ini bentuk penghormatan seorang istri kepada suami. Jadi kadang-kala yang menyebabkan masalah di rumah, salah cara menyampaikan kepada suami. Suami dilihat di pojokan main handphone, ya. Mas, kok kayak gini sampean lagi, mas? Itu sakit hati suami gitu. Tapi kalau datang ke suaminya, dipijetin kakinya, dibikinkan minuman yang enak, lalu ngobrol sama suaminya, mas, kira-kira bagaimana kita supaya jadi lebih baik? Maka insya Allah dengan beberapa cara itu, semoga suaminya jadi lebih baik. Maka sang istri kalau suaminya nggak baik-baik, Ustadz, ya sabar. Bayangin sabarnya istrinya Fir'aun menghadapi Fir'aun. Subhanallah. Insya Allah suamimu tidak seperti Fir'aun. Maka tetap berusahalah untuk memperbaiki dengan cara banyak-banyak berdoa dan beberapa usaha tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Pertanyaannya sedikit menyedihkan, Ustaz, ya. Tajam, ya, bukan sedikit. Bagi Ana ini sangat menyedihkan, ya. Beliau pernah bertanya ini kepada Ana, cuman Ana mau jawab gimana tidak tahu, Ustaz, ya. Terlalu soalnya. Suami ini tanya apa yang harus Ana lakukan, Ustaz, sedangkan istri Ana punya hubungan sama lelaki lain dan Ana bertahan di sini demi anak-anak. Ana harus berbuat apa, kata dia? Apa yang harus, sebagai lelaki, Ustaz Syafiq, apa yang akan antum lakukan jika menghadapi hal demikian? Apa yang akan Anda lakukan? Nah. Ya seharusnya Ustaz Mufi, apa yang lakukan Ustaz Mufi? Apa kira-kira yang lakukan Ustaz Mufi kalau dapat harim kayak gitu? Kalau Ana pribadi, Ana kembaliin ke orang tuanya, Ustaz.
Dibungkus, balikin. Nah, mana bungkus ana balikin. Nah, Oke, Ustaz. Bagaimana? ya. Alhamdulillah, kalau kita lihat Ustaz Mufi, semua orang itu berbuat salah Ustaz Mufi. Kullu bani Adam khata'. Tuh Rejal nggak ditanya kenapa dia punya hubungan sama Rejal itu. Wallahu alam, intinya beliau bilang sepertinya hubungan ini ya belum terlalu jauh ya, tapi sudah mulai. Sebabnya, sebab. Wallahu alam, tidak tahu. Ya, ini buat para suami. Istri kita itu bukan boneka. Istri kita itu punya perasaan. Kalau antum tidak menyirami perasaan dia dengan cinta dan kasih sayang, yang ditakutkan ada orang lain yang nyirami. Perempuan itu ingin pujian, ingin sanjungan, ingin manja di depan suami. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan orang yang terbaik, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Khairukum khairukum li nisaihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri-istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik buat keluargaku. Kadang-kadang nih perempuan rumah tangganya kering dari cinta. Mungkin sang suami nggak cinta sama istri. Boleh bohong dalam urusan cinta. Kasih pujian, kasih surat cinta buat istrinya. Supaya dia merasa ada yang memperhatikan dia. Kadang-kadang nih istri udah bersolek, udah berias, udah cantik. Sama sekali suaminya tidak memuji dia. Kalau dia keluar rumah dengan dandanan itu, dengan riasan itu, satu kampung akan memuji dia. Tapi ada suami yang barit, Ustaz. Apa barit ini, Ustaz? Hah? Kaku. Celep, Ustaz. Oh, celep. Iya, barit ini ya, mungkin kaku kata Ustaz Mufi tadi. Akhirnya ada yang memuji dia, ada yang ngomong dengan intonasi yang penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan. Sang perempuan ini jadi condong sama dia. Sampai ada perempuan jamaah na'udzubillah yang meninggalkan suaminya gara-gara tukang sayur. Tukang sayur, ada tukang sayur yang biasanya datang ke depan rumah itu. Kan biasanya ada perempuan yang beli gitu kan. Ini perempuan na'udzubillah cerai sama suaminya, nikah sama tukang sayur. Karena dia kalau ngobrol sama tukang sayur ada pujian. Oh mbak, Masya Allah kok tambah cantik gitu ya. Oh bisa aja mas ini. Suaminya nggak pernah kayak gitu. Tapi suaminya sama orang lain kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang perlu dilakukan, diperbaiki. Apalagi dia dikatakan hubungannya belum terlalu jauh. Kalau sang suami ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak, diperbaiki suaminya. Istrinya apa? Diperbaiki istrinya. Apakah mungkin bisa diperbaiki? Bisa jemaah. Apa yang nggak bisa? Sampai seorang wanita yang berzina pun, kita masih ingat dengan wanita Al-Ghamidiyah yang berzina. Yang kemudian dia bertobat, dirajam sampai mati. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mensolati perempuan pezina ini. Hamil dia. Hamil. Ketika beliau mensolati perempuan itu, Umar bertanya, radhiyallahu taala anhu, "Atusalli 'alaiha wa qad zanat ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mensolatin dia? Dia sudah berzina. Apa kata Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, engkau tahu enggak? Ini perempuan sudah bertobat. Kalau tobat dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'atum, cukup untuk mengampuni 70 pelaku dosa di kota Madinah. Tobatnya satu orang. Maka bagaimana sekarang seorang suami ini, dia kalau memang berangkat dari kesalahan dia, kalau dia memang yang kurang peduli sama istrinya, maka dia perbaiki. Kalau memang keimanan istri yang sedang lemah, bagaimana dia menguatkan kembali. Lalu kalau ada perempuan kayak gini, jangan ditinggal-tinggal. Kadang-kala suaminya merantau,
pulang sebulan sekali. Ini juga menjadi penyebab gitu loh. Maka dicari sebabnya, mudah-mudahan solusinya ketemu gitu loh. Nggak langsung dibalikin gitu loh. Bungkus balikin gitu ya. Jazakallah khair Ustaz. Tapi boleh Ustaz Mufi, kalau mau dibalikin langsung boleh. Boleh, apa Ustaz. sebenarnya gitu loh. Alhamdulillah. Soalnya yang ngantri banyak Ustaz. Yang ngantri banyak soalnya. Yang ngantri banyak. Yang ngantri gitu ya. banyak. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan dari suami istri yang mereka berdua belum masuk Islam Ustaz. Mereka berdua sudah belajar Islam, sudah mulai ikut kajian-kajian meskipun dia belum masuk Islam, belum bersyahadat, tapi beliau berdua suami istri ini sudah mulai belajar Islam, belajar sunnah ya. Mungkin via media sosial dan lain sebagainya. Nah, istri ini bertanya, bagaimana, apakah kami durhaka jika kami masuk Islam berdua? Karena kami akan tidak dianggap sebagai anak, terutama suami dia tidak akan dianggap sebagai anak jika masuk Islam. Akan ditendang sama keluarganya, akan digencet, ditekan dan lain sebagainya. Apa yang harus diambil sikap di masalah ini? Beliau bertanya demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Man yahdillah fala mudilla lah. Barang siapa yang dikasih hidayah sama Allah, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, yang disesatkan, maka kalau kita datangkan 1.000.000 ustadz pun nggak akan dapat membuat dia dapat hidayah. Kalau Anda lihat, dua suami istri ini hendaklah masuk Islam sekarang. Saat ini kalau dia dengarkan kajian ini, dia masuk Islam, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun secara sembunyi-sembunyi. Secara hukum dia sudah Islam di mata Allah Azza wa Jalla, walaupun di depan masyarakat dia belum Islam. Makanya disyariatkan orang kalau syahadat itu diumumkan syahadat. Agar dia kalau mati ya diurusin secara muslim. Tapi kalau dia Islamnya sembunyi-sembunyi, mati, dia dikuburkan di tempatnya orang Nasoro nantinya. Tapi di hadapan Allah dia muslim sudah. Maka kalau memang dia masih mentakutkan kondisi yang ada, maka dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi sambil menyusun strategi bagaimana mengumumkan Islam dia. Di kota Mekah banyak orang-orang Islam yang sembunyi-sembunyi, jemaah. Keluarganya nggak ada yang tahu pada waktu itu. Karena kalau ketahuan masuk Islam, dia tadi digencet, ditindas macam-macam, terpaksa dia sembunyi-sembunyi. Kita sebagai muslim yang sudah dari lahir, kalau dapat orang seperti ini, pegang tangannya. Kalau engkau nggak dianggap anak sama oleh orang tuamu, engkau saudara anak. Di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi persaudaraan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor di atas ukhuwah Islamiyah. Namanya muslim itu akhul muslim. Tapi kenapa ketika mereka hijrah ke kota Madinah kok dibikin lagi sebuah proyek, bukan proyek ya, sebuah program persaudaraan. Nah, program persaudaraan lagi di atas ukhuwah Islamiyah, yaitu saudara antara muhajirin dan ansor yang dulunya mereka saling mewarisi. Maka kalau dapat orang kayak gitu, jadikan saudara kita. Di akhunal muslim, tapi ada hak-hak yang lebih spesial dari itu. Kita punya harta. Bagaimana cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Rabi' ketika mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang Ansar yang paling banyak hartanya. Setengah hartaku buat engkau. Setengahnya. Abdurrahman tidak bagi kepada orang Islam, enggak, kepada saudaranya nih. Dia mengatakan, aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau sukai, aku ceraikan, kau nikahin dia. Setelah masa iddah. Sampai seperti itu. Maka kalau ada orang seperti, tolong dijadikan saudara. Umumkan Islammu. Engkau mau diusir, kita sudah siap untuk menampung dia, menerima dia sebagai saudara kita.
Kadangkala kita nih jamaah takut uang kita berkurang. Kalau ada orang masuk Islam takut jadi beban buat kita karena dia masuk Islam. Berarti anak harus ngurusin dia. Coba contoh orang-orang Ansar. Apa kata Allah tentang orang-orang Ansar yang kedatangan orang-orang Muhajirin? Yang orang-orang Muhajirin ini mau tidak mau akan merepotkan mereka. Merepotkan dari sisi apa? Tempat tinggal, pangan buat mereka, lapangan pekerjaan buat mereka, mau tidak mau. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang Ansar? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta. Orang-orang Ansar ini cinta jemaah kepada orang-orang yang hijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali nggak ada perasaan susah, repot dengan apa yang diberikan buat orang-orang Muhajirin. Hasad, hasud nggak ada. Lebih dari itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walaupun mereka sedang dalam kesulitan. Maka usahakan dua orang ini segera ditangani. Kalau ada yang kenal, diajak ngobrol. Yang pertama dia syahadat, nggak usah nunggu ustadz. Jadi ada orang, saya mau bersyahadat, insya Allah kapan? Besok. Jangan besok, sekarang bersyahadat. Besok nggak apa-apa diumumkan syahadatnya. Karena kalau malam itu mati dalam kondisi Muslim dia. Walaupun sekali lagi kalau nggak diumumkan dan orang-orang nggak tahu dia Muslim, maka dia mati akan dikuburkan di kuburan orang-orang Nasara nantinya. Ada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Sepertinya ada seorang istri yang sangat mencintai suaminya, Ustaz. Yang membuat istri ini bertanya, bolehkah ana berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya hanya milik dia saja atau agar suaminya jangan menikah lagi. Apakah boleh Ustaz seperti itu, Ustaz? Masya Allah. Karena cinta sama suaminya. Ini mungkin suaminya hadir di sini atau enggak? Masya Allah suaminya berarti, Ustaz. Masya Allah. Istrinya cinta betul. Nah, ya jamaah, sebenarnya sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Kata Umar radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'ala al-hubb. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi kenapa bisa bertahan nih? Kenapa jemaah? Antum udah nikah? Antum cinta sama istri antum? Bener antum? Nggak ada pingin kawin lagi antum? Nggak tahu dia tuh. Kepingin cuma nggak tahu, kok bisa nggak tahu antum gitu? Oh belum, Masya Allah. Niat ada nanti. Ya jemaah. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Bertahannya rumah tangga banyak orang ini. Kenapa? Walakinna nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Mereka bermuamalah sama keluarganya karena atas dasar Islam. Aturan perintah untuk berbuat baik. Jangan kepada istri. Tetangga kita diperintahkan berbuat baik. Perintahkan untuk buat bagaimana ibu anak-anak kita. Bagaimana kepada bapak anak. Yang takziah. Ya Allah, kesian ya engkau tinggal mati sama suamimu ini. Ini istrinya seneng. Kenapa engkau seperti aku ini? Alhamdulillah seneng. Wis mati gue ngerepoti aku tok iku. Itu suaminya ngerepotin dia mah. Jadi ketika mati sang istri alhamdulillah. Bukan karena istri mau nikah lagi, enggak. Karena ada istri yang nggak berpikiran mau nikah lagi, tapi dia capek direpotin sama suaminya, minta kopi, minta ini itu. Kalau suaminya mati, selesai sudah alhamdulillah. Maka antum jangan pikir antum itu ditunggu kapan matinya ini orang tua. Baik. Tahan istrinya bukan karena cinta.
Tapi ya karena ya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Sampai Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah dia ditanya, ada orang konsultasi, ana mau menikahkan putri ana. Dengan siapa nikahkan putri ana? Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan menikahkan putrimu kecuali sama orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? In ahabbaha akramaha. Kalau orang bertakwa ini mencintai istrinya, maka dia akan memuliakan istrinya. Wa in lam yuhibbaha. Terus gimana kalau suami nggak cinta sama istrinya? Lam yadrimha. Sang suami tidak akan mendolimi istrinya. Walaupun tidak ada cinta, dia tidak akan mendolimi istrinya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi kalau ada perempuan cinta sama suaminya, nggak ingin suaminya dimiliki orang lain gitu ya, seperti itu. Lalu dia berdoa. Kalau bicara berdoa, boleh-boleh aja doa. Tapi mungkin suaminya juga berdoa gitu loh. Perang doa berarti Ustaz. Perang doa gitu ya. Perang doa. Ahibati fillah. Kita lihat cinta Nabi SAW kepada Aisyah. Apakah membuat Nabi SAW tidak menikah lagi? Beliau nikah lagi. Beliau nikah lagi. Beliau nikah lagi. Sampai 9 istri Nabi SAW. Apakah dikatakan Nabi tidak setia? Subhanallah. Awfa khalqillah tabaraka ta'ala. Orang yang paling setia Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dia menyayangi, mencintai istri-istri. Memang jamaah, hatinya Ustadz Mufi ini cukup buat 4 perempuan. Luas Ustadz Mufi. Cukup nggak kira-kira? Cukup Ustadz. Masya Allah. Tapi hatinya perempuan nggak bisa kecuali buat 1 orang. Makanya dia tadi kan ingin suaminya cuma dia aja. Boleh aja seorang perempuan menginginkan itu, ya dia silahkan berdoa, memohon. Tapi sekali lagi, kalau bicara nikah lagi jamaah, jadi orang yang menikah lagi itu jangan dikatakan dia nggak setia. Kalau kita mengatakan itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam kalau ditanya, man ahabbun nas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Aisyah. Yang paling cintai Aisyah. Wa minar rijal abuha, bapak. Subhanallah. Maka jangan sampai ada pikiran ketika seorang menikah lagi sampai dikatakan dia tadi nggak setia, ya nggak cinta sama istrinya. Buktinya engkau kawin lagi, berarti engkau nggak cinta sama aku. Nabi menikah lebih dari 1 dan tetap cinta yang paling besar adalah untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Mufi ada niat. Ada niat mau ngisi hatinya? Niat janganlah Ustaz. Kok jangan? Anda tidak mau ngaku di depan orang. Oh, nggak ngaku gitu kan ya, cukup. Iya. Niat itu amalan hati kan Ustaz Mufi ya. Masya Allah. Yang selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari seorang akhwat ya. Beliau sudah menikah, namun sepertinya ditekan oleh ibunya. Karena merasa anaknya ini yang diharapkan selama ini, anaknya yang sudah disekolahkan, sekolah tinggi, diharapkan sama ibunya bisa mendatangkan uang ya untuk ibunya, ma'isyah untuk ibunya. Tapi ternyata si anak ini, si perempuan ini taat sama suaminya yang mungkin suaminya melarang dia untuk bekerja dan lain sebagainya. Sekarang setiap hari dia dimaki-maki lah sama ibunya, dimarahin, didoakan keburukan dan lain sebagainya, dibilang anak durhaka dan lain sebagainya karena lebih taat ke suaminya daripada ke dia gitu. Apa yang harus wanita ini lakukan? Menghadapi orang tuanya, di lain sisi beliau punya suami yang harus dia taati. Subhanallah jamaah. Ya, kita tadi sudah mendengar banyak masalah jamaah ya. Jadi masalahnya orang tuh beda-beda. Yang jelas semuanya punya masalah. Sampai ada cerita Dzulqarnain ketika dia mau meninggal dunia, dia kirim surat kepada ibunya. Nanti kalau dia meninggal dunia, ibu tolong undang orang satu kampung, bikinkan makanan buat mereka.
Setelah datang orang satu kampung, dibikinkan makanan, bacakan suratku. Di mana pesan dia kepada masyarakat yang diundang, yang boleh makan orang yang nggak punya masalah. Ternyata satu kampung nggak ada yang makan. Karena satu kampung semuanya, sedunia ini, semua punya masalah, tapi beda-beda masalahnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Semua punya masalah dalam kehidupan ini, jemaah. Ini masalah bagaimana seorang anak yang sudah menikah dapat suami yang baik, yang soleh, yang suami mencukupi kehidupan dia, sang suami minta kepada istrinya nggak usah bekerja. Masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah. Masalahnya sama siapa? Sama orang tua sendiri, sama ibu sendiri. Karena banyak orang tua ketika menyekolahkan anaknya, harapan orang tua ini anaknya nanti membalas budi kepada orang tuanya. Iya, yang namanya anak sampai kapanpun wajib berbakti sama orang tuanya. Mau anak perempuan, mau anak laki, sama wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya saja seorang anak perempuan, ketika dia sudah dinikahkan sama orang tuanya, kewajiban berbakti dia tetap kepada orang tuanya, hanya ada batasan-batasan yang harus dia jaga. Karena orang tuanya sudah menyerahkan dia kepada suaminya. Kalau kita lihat jemaah, bagaimana orang tua mengatakan kepada menantunya, "Ya Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, zawajtuka wa ankahtuka binti bimahar milyun rupiah hal." Ketika orang tua mengatakan, "Wahai Syafiq bin Riza bin Hasan, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 1 juta." Lalu Anda mengatakan, "Gabil itu aku terima." Itu perempuan jadi milik anak. Jadi milik anak. Nggak bisa orang tuanya memisahkan anaknya dari anak. Jadi milik anak. Terus kalau ingin memisahkan, proses pengadilan, urusannya ruwet. Makanya Allah menyebutkan akad nikah ini, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu perempuan-perempuan mengambil dari kalian perjanjian yang berat, nggak main-main. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang perempuan yang datang kepada beliau bertanya kepada perempuan ini, "Gimana sikapmu kepada suamimu?" "La alu illa ma ajiztu." Ya, aku terus berusaha untuk melayani dia kecuali yang aku nggak mampu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau neraka. Maka orang tua yang menikahkan putrinya harus paham bahwa dia sekarang sedang menyerahkan putrinya sama orang lain loh. Gak main-main. Sampai Asma binti Abu Bakar mengatakan, "An-nikahu riqun." Nikah itu seperti perbudakan, kata Asma, seorang perempuan. "Fal yandur ahadukum inda man yariqu karimatah." Hendaklah kalian benar-benar memperhatikan kepada siapa dia jadikan putrinya yang dia muliakan itu budak. Sampai seperti itu jemaah. Terus apa sikap seorang putri sekarang kalau dapat tekanan dari orang tuanya? Maka ingat, dia tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Dia hormatin orang tuanya, dia muliakan orang tuanya, dia minta maaf sama orang tuanya. Kalau bicara orang tua butuh uang, butuh bantuan, maka bagaimana seorang istri bisa menghasilkan uang walaupun tidak bekerja? Di mana caranya, teman? Istri dapat uang nggak kerja, kira-kira ya apa Ustaz Mufid? Ambil di dompet suami, Ustaz. Ngambil dari dompet suaminya. Nggak boleh nyuri, Ustaz Mufid. Dia muliakan suaminya, dia hormatin mertuanya, dengan harapan sang suami akan peduli sama orang tua dia. Nih, perempuan yang baik, dia akan fokus menghormatin suaminya, melayani mertuanya, dengan harapan suaminya ini tadi berbagi sama dia. Ketika dia ngomong sama suaminya, "Bang, kalau ada rezeki
bagi-bagilah bang, buat ibu Ana bang. Kalau sang istri baik sama suaminya, baik sama mertuanya, insya Allah dapat tuh. Baik, kalau nggak dapat Ustaz gimana? Ya mungkin dia bisa bekerja dari rumah. Karena memang ada orang tua yang menyekolahkan anaknya buat bekerja, bukan untuk menjadi seorang istri, bukan untuk menjadi seorang ibu. Sekolahnya itu untuk bekerja, untuk cari duit. Maka bagaimana dia minta izin sama suaminya untuk bisa ya bekerja di rumah, jualan apa kayak ini itu sehingga dapat uang dan berbagi sama ibunya. Artinya kondisi seorang anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, walaupun dia anak perempuan, walaupun akan tetapi ada batasan-batasan seperti itu. Dan sabar kalau menghadapi ibu yang seperti itu. Kenapa anak laki kok beda sama anak perempuan, jemaah? Berbeda, jemaah. Antum punya anak laki 10, antum didik, antum besarkan dengan baik, tuh anak-anak nggak akan jadi tameng yang menyelamatkan antum dari api neraka. Tapi antum punya 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, semoga 1 anak perempuan yang antum didik, yang antum besarkan, yang antum nikahkan pada akhirnya, kata Nabi SAW, kunna hijaban lahum minan nar. Anak perempuan itu akan jadi tameng, perisai yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Di sini bedanya anak laki sama anak perempuan. Karena memang orang tua biasanya kalau punya anak perempuan, anaknya itu dibawa sama orang. Dia dibawa. Sehingga dia seakan-akan tidak merasakan hasil jerih payah dia di dunia. Karena sudah ikut orang. Tapi dia akan merasakan jerih payah dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk anak perempuannya akan menyelamatkan dia dari neraka. Bukan menyelamatkan dari lapar. Bukan menyelamatkan dari panas di dunia ini. Tapi menyelamatkan dari api neraka. Tatkala dia melewatin sirat, tuh anak-anak akan menjaga orang tuanya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah khair. Dan yang selanjutnya Ustaz, ada yang bertanya, dan ini sepertinya mewakili para laki-laki pun yang banyak hadir di sini juga Ustaz. Setiap lelaki menginginkan untuk menikah lagi Ustaz ya. Oh, jadi sekarang terus serang Ustaz Mufi jamaah. Tadi beliau ngomong enggak kan, sekarang Betul itu enggak jamaah? coba angkat tangan yang mau nikah lagi jamaah. Jamaah, Enggak kelihatan jamaah, di hijab itu enggak kelihatan. Nah, angkat tangan dari sana. Nggak ada yang berani. Enggak ada yang mau Ustaz. Subhanallah. Nah, Tapi Ustaz, keinginan mereka untuk menikah lagi ini caranya salah Ustaz. caranya salah. Contohnya seperti ini. Nah, Dia mau menikah lagi tapi nikah siri, tapi tidak kumpul sama yang kedua, tapi begitu ada perbedaan jauh sama yang pertama gitu Ustaz. Seolah-olah ini sedikit terzolimi meskipun ya ujungnya nerima ya, daripada tidak nikah lah ya tidak apa-apa lah. Tapi dia terzolimi. Cuman daripada sendiri lebih baik anak menikah meskipun jadi yang kedua, meskipun terzolimi. Apa nasihat Ustaz buat seorang lelaki ini yang berbuat hal demikian? Hanya ya untuk menyenangkan dirinya saja, sedangkan istrinya yang dinikah sembunyi-sembunyi itu tadi tidak merasakan apa yang seharusnya dia rasakan. nah, berat ini jamaah. Nasihat buat yang laki nih. Buat yang laki. Nah, Yang mau nikah yang laki Ustaz ya. Yang nyari yang laki Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Nggak, kadang-kala yang tanya tuh istri keduanya. Yang merasa di Pertanyaan ini karena pertanyaan-pertanyaan tersebut Ustaz, dari perempuan-perempuan ini. Oke, Jadi siap nasihat gitu untuk kan. yang laki, Nah, gitu. iya sebenarnya pertanyaannya dari istri kedua nih. Nah, jamaah. Ya, ahibati fillah, sebenarnya nasihatnya itu untuk istri pertama dulu. Karena ini lingkaran yang segitiga ini segitiga yang Istri pertamanya tidak tahu apa-apa Ustaz. karena dia takut sama istri pertamanya. Oh, Itu masalahnya. baik Ustaz. Iya, jamaah rahimakumullah. Kalau ana lihat ya, ana baca sejarah tentang urusan poligami, baca pembahasan fikih, nggak terlalu banyak pembahasan itu. Kenapa? Karena itu hal yang lumrah dahulu. Jadi nggak ruwet kayak sekarang ya, tanya lagi. Nanti kajian tanya lagi, Bu. Bermain tanya-tanya terus sih. Jadi
Apa yang harus dilakukan seorang suami yang mau nikah lagi? Butuh beberapa persiapan. Yang pertama, persiapan iman. Karena urusannya bukan mau bersenang-senang di dunia. Oh Ustaz, tuh laki kawin lagi mesti nafsu. Nafsu dia Ustaz. Istri kadang-kala marah-marah kayak gitu. Iya, dan perempuan melarang suaminya kawin lagi juga nafsu. Artinya seorang laki-laki yang bisa untuk 4 orang, dia mau kuasain sendirian. Nafsu enggak? Nafsu dia. Sama-sama nafsu sebenarnya. Hanya saja Allah membolehkan. Bagaimana seorang suami ini menyalurkan nafsunya di tempat yang halal. Itu nafsu dia. Boleh. Tapi dengan syarat. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Allah perbolehkan nikahin dari perempuan yang baik-baik itu berapa? 2, 3, 4. Karena Allah meletakkan di diri seorang laki-laki nafsu yang terkadang tidak terpuaskan kecuali dengan 2, 3, 4. 4 maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Sampai di masa Nabi SAW ada yang punya istri 10. Ketika turun ayat ini, dia tanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? 10 istriku, yang kau ceraikan 6. Ada satu mengatakan 8 istriku, yang kau ceraikan 4. Artinya sesuatu yang lumrah pada masa itu jamaah. Allah memberikan batasan dan memberikan syarat. Apa syaratnya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Au ma malakat aimanukum, atau enggak usah kawin engkau beli budak-budak perempuan. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu lebih baik buat kalian supaya kalian enggak melakukan kezaliman. Artinya yang enggak mampu ada solusinya. Kalau sekarang seorang laki-laki tadi dikatakan dia menikah sirri. Memang nikah sirri ini jamaah, ada sekarang aturan pemerintah yang baru. Kalau seorang laki-laki menikah sirri, bagaimana anaknya? Gimana jalannya? Kan nggak bisa dapat akte. Dan sekarang bisa dapat akte. Bisa dapat akte. Kemarin anak tanya dengan seorang ketua KUA di Situbondo, dia jadi sekarang ada Ustaz. Jadi dia itu dapat akte bahwasanya fulan ini anaknya pasangan fulan dan fulana. Ditulis, tapi di bawah ditulis sana pernikahan tidak tercatat. Artinya pernikahannya tidak tercatat. Namun itu anaknya diakuin jemaah. Karena dengan ada aturan pemerintah harus ada izin dari istri pertama. Siapa yang dizalimin dengan aturan ini? Ya rata-rata istri yang kedua. Artinya dia tadi katakan sama Ustaz Mufi, dia sebenarnya nerima gitu loh. Anak nggak apa-apa sudah. Walaupun sang suami mengatakan aku datang ke sini sebulan sekali ya, nggak apa-apa kata istrinya. Boleh nggak dalam agama? Kalau memang perempuan ini tanazul, artinya dia mengalah dan dia menerima hal itu nggak apa-apa. Sebagaimana Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW, pada akhirnya ketika dia sudah tua, dia itu mengatakan kepada Nabi SAW, udah ya Rasulullah, engkau nggak perlu nginep di tempatku lagi. Malam hariku aku hadiahkan buat Aisyah. Di akhir haidnya Saudah seperti itu. Artinya perempuan itu boleh memberikan haknya kepada suaminya. Artinya terserah engkau mau datang ke sini sebulan sekali, tafadhol, atau sebulan 2 kali ya. Sang istri tidak menuntut. Maka nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Hanya saja para perempuan yang mau jadi istri kedua, tolong lihat suaminya ini bertakwa apa enggak sama Allah gitu loh. Jangan sembarangan menikah gitu. Kemudian kalau suaminya ini memang orang yang nampak agamanya baik, akhlaknya mulia, dan dia adalah laki-laki yang dapat memanage konflik yang terjadi. Karena biasanya kalau zuat lagi ada konflik. Di rumah Nabi SAW ada tuh seperti itu. Tapi Nabi bagaimana menyelesaikannya?
Maka nasihatnya buat istri keduanya ini bagaimana nggak sembarangan menikah. Dan buat antum yang menikah kedua juga hati-hati, jangan hanya berpikir menyalurkan nafsu, tapi kemudian pada hari kiamat antum mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan tindakan keadilan dalam hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan mungkin yang terakhir Ustaz, ini pertanyaannya tidak masuk akal Ustaz. Buat ana tidak masuk akal. Tapi pertanyaan ini datang Ustaz. Pertanyaan dari pihak istri ya. Istri ini bertanya, Bismillah, afwan Ustaz. Kalau suami yang menolak ajakan istri untuk berhubungan gimana hukumnya Ustaz? Kayaknya tidak mungkin jamaah ini jamaah. Hah? Nah benar tidak mungkin itu katanya. Mungkin. Oh mungkin. Gimana menurut Ustaz? Mungkin istri suaminya sakit nanti diajak sama istrinya. Tidak sehat. Iya. Kalau sakit ya istrinya tahu Ustaz. Kadang-kala ada perempuan yang nggak mau tahu gitu loh. Baik, ya memang Allah Azza wa Jalla jamaah berfirman, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Allah mengatakan dan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban dia. Walirrijal, dan bagi kaum laki-laki ada kelebihan dari kaum wanita. Secara hak sama. Kalau tadi dikatakan bagaimana seorang suami yang menolak ajakan istri. Sedangkan kalau istri menolak ajakan suami, kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang ancaman buat wanita yang menolak ajakan suaminya yang membuat suaminya marah. Fabata ghadban. Artinya ada suami yang nerima, ada suami yang marah. La'anathul malaikatu hatta tusbih. Maka perempuan ini akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Oh sampai seperti itu Ustaz ya. Artinya ancamannya begitu menyeramkan. Salah satu tujuan pernikahan itu apa? Menjaga nafsu. Menyelamatkan diri dari perzinaan. Menundukkan pandangan kita. Bahkan Nabi SAW menyuruh seorang laki-laki yang melihat perempuan di luar sana yang membangkitkan syahwatnya, falyarji ila ahli, kata Nabi SAW, pulang jumpain istrinya. Gimana ketemu istrinya? Istrinya nggak mau. Sedangkan dia dalam kondisi yang sedang membutuhkan hal itu. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan di luar sana sama dengan yang ada di istrimu. Enggak usah pikir yang macam-macam. Datengin istrimu. Ya, baik, jelas sudah. Terus gimana Ustaz? Kalau yang nolak suaminya. Mungkin Ustaz Mufi nggak tahu, ada seorang istri itu tanya sama anak. Dia telepon, dia mengatakan, Ustaz, anak punya suami 7 tahun anak menikah nggak pernah nyentuh anak Ustaz. 7 tahun. Anak tanya sama dia, apa ada kelainan dia? Sepertinya Ustaz, dia ada kelainan. Anda pernah melihat di handphone dia ada gambar-gambar yang nggak senonoh, tapi lelaki. Apa yang harus dilakukan perempuan ini? Anda ngomong, coba nanti ya obatin dia, mungkin perlu berangkat ke dokter ya, ini itu, ke psikolog ya. Apa kata perempuan ini? Anak dokter psikolog. Istrinya ini dokter psikolog, yang tahu dengan penyakit itu, tapi Anda nggak bisa ngobatin suami Anda. Oh, subhanallah, dia sabar 7 tahun. Ada perempuan-perempuan yang sabar. Terus gimana kalau tadi si suami nolak? Sang istri punya hak untuk menggugat suaminya. Bagaimana datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama suami.
Ini perempuan mengatakan, ya Amirul Mukminin, suamiku Masya Allah orang yang baik sekali, yang selalu sholat malam, yang selalu puasa sunnah, Masya Allah. Kata Umar, ni'maz zawj, Masya Allah, suami yang baik, kata Umar. Si perempuan ini malu mau ngomong kalau suaminya ini nggak nyentuh dia. Akhirnya pulang nih, udah perempuan ini malu, dia pulang. Ada satu orang di situ mengatakan, ya Amirul Mukminin, innaha tashtaki zaujaha. Dia itu sedang mengadukan suaminya, bukan sedang memuji suaminya. Kata dia, gimana kata dia? Suaminya nggak nyentuh dia, dia sholat malam terus, puasa sunnah terus. Kata dia, rudduha, balikin perempuan itu. Dibalikin. Akhirnya nih orang, apa namanya, nggak lupa. Kata Umar, engkau yang tahu sama perkara dia, engkau yang putuskan. Gimana urusan dia? Akhirnya orangnya mengatakan, wahai laki-laki, engkau itu punya hak untuk menikah dengan 4 perempuan. Maka engkau punya hak 3 malam, engkau ibadah full nggak apa-apa. Tapi di malam keempat engkau harus datengin istrimu. Seperti itu terus, kata dia. Jadi seorang perempuan punya hak untuk menggugat suaminya yang tidak mau menghubungin dia. Seperti itu. Kemudian nih para wanita juga harus tahu, kadang kala suaminya capek. Apa yang perlu dilakukan? Dipijetin suaminya. Bikinkan STMJ. Insyaallah. Bang, minum ini bang. Artinya ada usaha dari seorang istri bagaimana membuat suaminya ini ya mau gitu, seperti itu. Sebagaimana para lelaki juga ketika mendatangi istrinya yang sedang capek lelah, tolong dia melakukan sesuatu yang membuat istrinya jadi berhasrat, itu loh jamaah. Karena Allah mengatakan tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan punya hak yang sepadan dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Jazakallahu khair, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi para jamaah sekalian, sebagaimana yang ana bilang tadi, masalah rumah tangga ini tidak akan selesai. Dibuka pertanyaan 1000 kali, buka tanya jawab 1000 kali. Pertanyaannya datang dan yang semisal-semisalnya. Yang mau nikah lagi lah, yang selingkuh lah, yang urusan sama orang tua dan lain sebagainya. Tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang barusan ini insya Allah cukup membuka wawasan kita sebagai suami dan sebagai istri. Dan juga mungkin ana mau tambahkan di sini, bagaimana seorang suami dan istri mau rumah tangganya bagus, mau rumah tangganya baik, tapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Sama Allah Subhanahu wa taala tidak takut. Dilarang riba, sama dia diterjang. Jangan berzina, jangan dekati zina, sama dia diterjang. Jangan ini, sama dia diterjang. Semua yang haram sama dia diterjang semua. Tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana dia mau baik sama keluarganya? Sama Allah tidak takut. Rasulullah SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging manapun yang tumbuh dari harta yang haram, di neraka yang pantas untuknya. Dikasih makan anak sama istrinya dari harta yang haram. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kalian, diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sama dia tidak dijaga. Istrinya keluar, auratnya kemana-mana, dibiarin. Gimana keluarga itu mau baik? Ya kalau isinya di dalam tidak baik. Tidak pernah nyuruh anaknya sholat, tidak pernah nyuruh anaknya berbakti sama orang tuanya. Gimana keluarga itu mau baik? Jadi para jamaah sekalian, semuanya kembali pada diri kita. Ini yang ana simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Hafizahullah. Semuanya kembali pada diri kita. Kita baik, insya Allah semuanya baik. Terutama laki-laki, para pemimpin di rumah tangga, para pemimpin di keluarga ini. Kalau dia berusaha untuk baik, sedikit cerita, ada seorang lelaki, kemarin 2 hari 3 hari yang lalu curhat sama ana. Beliau menikah dengan seorang wanita, keluarga dari wanita ini
percaya sama syirik-syirik, khurafat-khurafat. Bahkan ada saudarinya dari istrinya beliau ini dukun bisa dibilang. Hari ini nanti masuk Nabi Khidir katanya ke dia, besok Sunan Kalijaga nanti dan lain sebagainya. Istrinya si laki-laki ini disuruh minta cerai sama anaknya. Sudah kamu minta cerai aja. Karena suami orang yang kebetulan istrinya sedang kembali ke rumah orang tuanya, di situ kakaknya yang bermasalah ini, kakak perempuannya. Sudah kamu minta cerai aja sama suamimu. Suamimu itu katanya ada jinnya dan lain sebagainya. Dalam keadaan si perempuan ini nifas, jadi mudah untuk diganggu karena tidak sholat para jamaah. Seminggu tinggal orang tuanya sudah bang, taikenan aja. Anda sudah tidak mau sama kamu. Kita lihat seorang suami yang bertakwa kepada Allah SWT. Suaminya bilang, kamu itu milikku. Hati-hati. Syirik itu tidak diampuni sama Allah SWT. Dan kakakmu ini pelaku syirik. Coba, kamu tidak mau pulang sekarang tidak apa-apa. Coba kamu baca zikir sabah wal masa. Baca ini, doa-doa dikirimi setiap hari sama suaminya. Subhanallah para jamaah sekalian, yang tadinya mau menghabiskan masa nifasnya perempuan ini di rumah orang tuanya, hitungan hari istrinya bilang, bang jemput bang, anak mau pulang. Takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut sama Allah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan para jamaah sekalian. Kita ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat Anda pribadi dan buat antum sekalian. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pemateri kita Ustadzuna Ustadz Mufi dan Ustadzuna Ustadz Syafiq. Semoga ilmu yang beliau sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan insyaallah kajian akan berlanjut setelah salat maghrib, insyaallah sampai pukul 7:30 malam atau jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian insyaallah ada sisa waktu sampai menunggu maghrib, kita gunakan untuk istirahat sejenak dan insyaallah sambil menikmati hidangan yang akan disajikan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.